Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in syarihin wa ulama'i wa waliyullah khusus Syekh Abdul Jailani wa ila khiyar mahrum Bapak Haji Kandung dan Masudi Putrawairo wa ila khiyar mahrum Mbah Bapak Ustaz Timun Hati Sudarmo Bintang Mukarram wa ila wahi jami'il kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Benar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang sadayana tiasa ngarumpul riung dina Masjid Baitul Hikmah yang insyaallah semoga orang sadayana senantiasa diberikan kesadaran lahir dan batin, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang barokah, senantiasa diberikan umur yang barokah, sehingga orang sadayana senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke para sahabatnya, ke para tabi'in sholihin, kemudian ke orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa digolongkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hidayah itu mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu merupakan petunjuk yang wujudnya adalah panggilan langsung dari Allah. Panggilan langsung dari Allah itu munculnya ada di dalam greteknya hati masing-masing manusia. Contoh, panjenengan datang ke masjid ini, dari rumah ada gretek untuk datang mendengarkan pengajian, itu pun adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Bahkan mungkin seorang anak kiai pun jika tidak dikehendaki oleh Allah, maka belum tentu mendapatkan hidayah. Maka manfaatkanlah hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua. Syukurilah hidayah ini, karena ini merupakan pertanda bahwa kita digiring oleh Allah menuju takdir yang baik, takdir yang akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang ahli surga fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan, tidak terhitung berapa pertemuan kita menyelesaikan bab Al-Fatihah
Ada yang ingat berapa pertemuan? 5 lebih ya? 5 lebih, saya nggak tahu, nggak ngapal, nggak ngitung. Ayatnya aja 7. Kadang satu ayat bisa 2 pertemuan ya. Itulah alhamdulillah. Pada kesempatan sore ini mari kita sama-sama mengkaji ayat Allah, yaitu surat pengen apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, apa An-Nas dulu? Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nama surat yang akan kita kaji pada kesempatan sore ini dan kesempatan selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa kok dinamakan Al-Ikhlas? Karena surat ini mengandung luar biasa makna dan petunjuk di dalam hati manusia jika mampu mengambil pelajaran. Al-Ikhlas suratnya pendek tetapi maknanya luar biasa ya. Jika kita kaji mendalam, insya Allah akan semakin membukakan tentang babakan tauhid, babakan hati hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, artinya ikhlas apa, Bu? Ikhlas itu apa? Ikhlas sama ridho itu apa? Bedanya apa? Saya mau memberi satu kresek bonteng. Ini saya ikhlas loh. Itu apa? Rela. Rela. Ikhlas jika tataran syariat itu berarti rela syariat. Ikhlas itu ada 4 tingkatan. Ikhlas ada 4 tingkatan. Yang pertama, ikhlasnya orang-orang ahli syariat, orang-orang ahli zahir, orang-orang ahli fisik ya, yang hanya mempelajari ilmu syariat, yaitu menyatakan bahwa ikhlas itu artinya rela ya, seperti tadi panen bonteng, erek menang erek merek satu kresek bonteng ke Mas Vicky, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas yang dimaksud di sini hatinya baru sebatas rela. Rela itu untuk awal ya, bener nggak? Rela artinya untuk awal. Lamun nggak ikhlas, mesti ngitung-ngitung, eman-eman temen sekresek bonteng diberek ke Mas Vicky, yang mending untuk dijual. Sekresek bonteng menang payu berapa enak? Hah? Ayak 2 kilo. Kreseknya ternyata kresek nu gede. Kresek LB nu hijau. Ya, akhirnya karena tidak ikhlas, hatinya tidak rela ya. Hitung-hitungannya muncul. Cek jalma teh secara akal pikiran ngitung, iya ladang tiap poe disirami, dikasih pupuk ya. Terus nanti dikasih apa itu? Kasih yang tongkat berdiri itu apa? Hah? Tutulus. Takarannya orang teh. Dibarek tutulus,
Engke tuturus. Oh ya, tuturus. Diberet tuturus ameh bisa merambat. Encan bisa merambat, dilatih merambat. Dilatih itu ya. Kan diurur-urkan gitu kan. Itu kan berarti dilatih ya. Dilatih ameh merambat ke atas. Tas eta dijienkeun rafia heuh ya. Dijieun tali ditaruh di atas tuturusna ameh naon ngerambatna eta beuki panjang. Orang teh ngintip dari belakang rumah cara nanam timun Pak Kayum teh gitu. Setelah besar disemprot, wah alhamdulillah dari atas sampai bawah sana lamun dipanen ini kira-kira menang 1 ton. Ayak mual merendak 1 kintal. Iya, cek Mas Vicky katanya kalau menang nikmat dari Allah minim 2,5% kudu bijilkan. Berarti 2,5% dari sekintal 2,5 kilo ya menurut ya. 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo ini untuk orang yang membutuhkan ya. Baik fakir miskin, anak yatim di sekitar kita. Itu kudu geus di ajangan heula. Ameh naon? Ameh bonteng yang sekintal eta menjadi barokah. Ulah sampai poho 2,5-nya ente dibijilkan, sodakohnya ente dibijilkan, akhirna bontengna ente barokah. Kenapa? Karena di dalam 1 kintal bonteng eta aya bagiane fakir miskin. Kira-kira 1 kintal dicopot 2,5 kilo awal ente. Nek jenengan sudah muncul ente awal, itu artinya jenengan sudah ikhlas. Tetapi ikhlas di sini baru tingkatan syariat. Belum cukup. Janganlah engkau puas hati hanya duduk di sini. Ya. Ikhlas tingkatan selanjutnya yaitu membersihkan hati dari penyakit hati yang masih mengotori keikhlasan diri. Contoh, tadi nggak sentuh awal ya. Tetapi di dalam hati-hati bu, masih aya jebakan hawa nafsu deui. Ketika panjenengan mengeluarkan 2,5 kilogram bonteng, itu hati-hati masih ada jebakan hawa nafsu yang wujudnya apa? Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung-sanjung orang, ingin dianggap orang lain, oh aku menjadi orang yang paling dermawan ya. Itu namanya hawa nafsu. Sudah bagus, sudah rela, sudah hente awal bijilkan 2,5 kilo bonteng. Tetapi tolong, keikhlasan di dalam hati panjenengan harus dibersihkan dari kekotoran penyakit hati yang namanya ujub, riya, sombong, pamer, ingin dipuji orang, ingin diwahkan, ingin dianggap soleh. Nah, ternyata jenuh ya. Hanya dengan ibadah 2,5 kilogram bonteng aja nafsu nguber. Itu berarti tingkatan ikhlas yang kedua yaitu sudah rela, ditambah lagi hati harus terbebas dari rasa penyakit hati tadi yang kita sampaikan.
Caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus mengakui bahwa bonteng ini adalah miliknya Gusti Allah. Yang kedua, kita ada niat untuk mengeluarkan 2,5%. 2,5 kilogram tadi, ini pun karena diniatkan oleh Gusti Allah. Waktu memberikan itik, dan punten ieu teh aya sedikit tas panen ieu teh bisi jeung nyoel kok jeung naon indeng kayaknya ieu bontengna, ieu sambelna, ieu duitna, ieu beras. Lah kalau bonteng unggul bingung nanti indeng nak. Iya. Lamun bonteng unggul bingung. Artinya apa? Bonteng itu zakat ditambah beras, duit itu artinya sodako. Nah itulah. Ketika engkau berjalan menyerahkan itu kepada fakir miskin yang berhak tadi, hati harus bergelora. Ini pun karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun cek gampangane iya ge cuman digerakkan Gusti Allah. Lamun geus kieu aya perasaan muncul sombong aya moal. Karena dirinya sudah tidak menyadari bahwa dirinya lah yang berperan, tetapi hati sudah menyadari bahwa Allah yang sejatinya yang berperan. Aman. Dah, sudah tidak awal bagus, alias sudah ikhlas. Sudah tidak kena penyakit hati berupa tadi itu ingin riak, sombong, ingin dianggap orang, dilihat orang, dianggap soleh. Itu sudah bagus. Tetapi jangan hanya puas berhenti di situ. Tingkatkanlah ke tingkat yang ketiga. Yaitu tidak pamrih kepada Gusti. Guys, kadang orang itu ngomong ikhlas tetapi hatinya masih pamrih kepada Gusti Allah. Ya, bener enggak? Sudah enggak mengharap imbalan dari makhluk. Nih, dan orang teh merek geus ikhlas, punten ulah dikembalikannya gitu ya. Ulah dipulangkeun cek Sundana teh. Ieu teh orang ikhlas kacida, tetapi dalam hati masih ngarep-ngarep kepada Gusti Allah. Sedekah saya ini, zakat saya ini, semoga saja menjadi penglarisnya usaha, menjadi pelancar rezeki, menjadi jalan ke surga, menjadi jalan pahala. Itu pun masih dicela Gusti Allah. Kenapa? Karena ibadahnya merek bonteng tadi masih tidak murni hanya kepada Allah, ridhonya Allah, tetapi masih terkotori oleh urusan selain Gusti Allah. Pahala, surga, kelancaran rezeki itu adalah makhluknya Allah, bukan tujuan kita ngibadah. Tujuan kita ngibadah untuk mencari bombonge Gusti Allah. Ya. Masalah mau diberi pahala, mau diberi surga, mau diberi lancar rezeki, itu sudah barang pasti dari Allah, nggak usah diarep-arep. Karena apa? Saking cintanya Allah terhadap orang yang beribadah. Jadi apapun kebaikan yang jenengan kerjakan, meskipun hanya sekecil zarah, sekecil biji sawi, itu tetap dibalas kebaikan, pahala, surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu diarep-arep. Yang engkau harus tanamkan di dalam hati ibadah merek bonteng tadi semata-mata adalah karena mencari ridhonya Allah. Titik. Jangan engkau embel-embeli dengan yang lainnya.
Sehingga apa? Ikhlas kita betul-betul ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tingkatan ikhlas tertinggi yaitu ketika hati sudah tidak menyadari amal ibadah ini datangnya dari diri ini makhluk, tetapi sejatinya menyadari bahwa amal ibadah yang kita lakukan merek bonteng ini semata-mata yang berperan cuman satu, wallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah, Bu. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ini itu betul-betul dijerentrehkan nanti rahasia ikhlasnya hamba. Ketika seseorang mengaku ikhlas tetapi masih ada 3 tadi. Pertama, ya, masih karena ingin dipuji-puji orang. Kedua, masih karena mengharapkan pahala surga. Ketiga, masih karena mengaku-ngaku dirinya yang berperan. Berarti itu belum dikatakan ikhlas secara makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar ke situ nggih, Bu? Nggih. Berarti nek panen bonteng 2,5%-nya kudu dipicil-picilkan. Ibu-ibu sih namun panen bonteng itu menang sabar sih biasanya. Hah? Tarau melak bonteng. Hah? Iya. Mau bonteng, mau padi, mau apa, intinya di dalam kenikmatan yang diterima oleh kita, di dalam itu ada haknya fakir miskin. Mas, semisal pendapatan saya itu tidak mesti, kadang bulan ini ada, bulan besok ada. Semisal tak kumpulkan kumaha kajen. Erek dikumpulkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, enten naon. Ya. Sing penting geus aya nih niat. Lamun geus aya niat kudu ditunaikan, ya. Ditunaikan menjadi kewajiban kita semuanya. Dah kembali. Itulah, Bu, tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas tadi bisa engkau terapkan dalam ibadah yang lain. Contoh sholat. Sholat karena masih mengharapkan puja-puji manusia makhluk, itu berarti ibadahnya belum dikatakan ikhlas. Sholat yang masih karena ingin dianggap soleh, ingin dianggap orang lain menjadi orang yang bersih, itu pun juga masih hawa nafsu. Itu berarti belum ikhlas. Sholat yang masih mengharapkan makhluk, mengharapkan imbalan dari Allah, ya, tujuan utama ibadahnya lupa terhadap Allahnya, itu pun juga belum ikhlas. Maka bagaimana agar ikhlas itu terjadi? Kita harus mengakui bahwa kita ini adalah wayangnya Allah, yang sejatinya yang berperan semua adalah Gusti Allah. Kalau disimpulkan, ikhlas itu artinya yang memunculkan niat adalah Allah, ya. Waktu niat ngibadah ke kudu sudah muncul, oh ini niat ini datangnya dari Allah. Jangan diakui datangnya dari diri. Nanti kalau datangnya dari diri, nanti munculnya adalah takabur, ya. Takabur. Maka niat ngibadah yang muncul dalam diri panjenengan harus diakui itu datangnya dari Gusti Allah. Dari Allah, karena Allah, dan hanya untuk Allah. Berarti semua yang berperan hanya Gusti Allah. Nah, itu yang dinamakan ikhlas. Di dalam suatu kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah dikatakan ruhnya amal adalah ikhlas. Ingat, Bu, ruhnya amal adalah ikhlas.
Berarti kalau amal ibadah kita dikatakan hidup, harus ada ruhnya, yaitu berupa keikhlasan. Contoh, manusia ada jasad, ada ruh, bener nggih? Kalau manusia ada jasad tok nggak ada ruhnya, bisa dikatakan manusia? Tidak, dikatakan mayat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Maka ibadah kita pun sama. Dikatakan amal ibadah kita ini hidup di mata Allah manakala ruhnya ada, yaitu yang wujud di dalamnya, yaitu ikhlas. Nah, ternyata ikhlas itu harus membersihkan diri dari segala kekotoran selain Gusti Allah. Ingin dipuja-puji tadi, ingin mendapatkan imbalan dari Allah, masih mengakui dirinya yang beramal, itu semua artinya masih ada kekotoran dalam hati, maka belum bisa dikatakan ikhlas. Maka apa kuncinya ikhlas? 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Jika Al-Qur'an itu menyebut hai Muhammad, itu nanti pasti berlaku untuk kita. Pasti. Ya. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Qul, katakanlah, huwallah, dia Allah, hu ahad, yang Maha Esa. Kira-kira ini sama enggak dengan Pancasila? Yang keberapa? Pancasila yang pertama. Ayo, yang pertama apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Lima. Wah, hebat. Ini ibu-ibu ada yang belum ngerti Pancasila? Ada yang belum ngerti? Ngerti semua ya? Ya, alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Ya, sama dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang-orang yang mengatakan Pancasila itu bertentangan dengan Al-Qur'an itu aneh ya. Karena Indonesia ini merdeka dan Pancasila dirumuskan oleh para pendiri Indonesia ini, itu sudah berdasarkan suatu ijtima', suatu pendapat, suatu pemikiran yang mendalam, yang akhirnya merumuskan Indonesia ini sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Seluruh umat di Indonesia ini wajib hukumnya menyembah dia Allah yang Maha Esa. Dia Tuhan yang Maha Esa. Kalau secara ilmu Islamnya, itulah yang dinamakan tauhid, yaitu hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sila pertama ini sudahkah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di mana kita mengakui bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu, Allahu ahad, Allah yang ahad. Ternyata faktanya belum tentu kita bisa mengesahkan Allah. Karena apa? Allah kita masih banyak. Allah kita belum esa di dalam hati. Buktinya apa? Allah kita masih wujud duit. Ya.
Allah kita masih wujud sawah. Allah kita masih wujud mobil. Allah kita masih wujud harta, dunia, kepangkatan, rumah dan sebagainya yang kita puja-puji, yang kita banggakan, yang kita merasa memiliki di dalamnya. Itu berarti Allah kita masih Allah yang palsu. Maka dengan huwallahu ahad ini, hati kita harus menyatakan, harus mencari siapakah sang pemilik Allah itu. Karena Allah itu adalah nama. Allah itu sebatas nama. Yang harus kita sembah adalah sang pemilik nama itu, yaitu siapa? Laisa kamitslihi syai'. Dialah yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dialah Allah hidup di dalam hidup, yang menguasai seluruh hidup alam semesta ini. Dan dialah hidup yang sejatinya, yang hanya ahad yang berperan. Maka ketika engkau diperintahkan qul huwallahu ahad, di dalam hati yang pertama, engkau harus hanya menuhankan Allah semata. Berusahalah hati kita untuk tidak menuhankan selain Allah. Tetapi ini berat manakala kita tidak mengetahui ilmunya. Ilmu untuk menuhankan Allah semata ini adalah ilmu tauhid, ilmu makrifat kepada Allah. Jika tidak engkau diserami ilmu ini, omong kosong. Meskipun kita berbalut ibadah 1000 tahun pun, tetapi hati kita masih menuhankan diri sendiri. Allahnya wujud diri, ya. Allahnya masih wujud semua yang kita senangi di dunia ini, ya. Padahal semua itu adalah tipuannya Allah. Maka ayo kita semuanya, Pak Bu, hidup kita hanya sebentar. Kita sering mendengar pagi bercanda, malamnya sudah tiada. Sering ya? Malamnya makan bersama, paginya sudah ditimbun tanah. Artinya apa? Hidup ini tidak bisa kita tebak. Lantas mau sampai kapan diri ini terus menyembah Tuhan selain Allah? Mau sampai kapan hati ini tersesat di jalan selain Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan hati ini terus menuhankan selain Allah? Meskipun diri ini berbalut hal yang ngibadah sekalipun, tetapi jika tidak mengenal siapa Tuhan kita, maka itu dikatakan kita masih dalam kondisi tersesat. Ada tamu? Tamunya siapa? Oh, iya. Ada bapaknya? Oh iya. Ya, alhamdulillah. Maka Pak Bu, kami mengajak untuk diri kita pribadi dan kita semua, ayo, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Allah yang mana yang akan kita sembah? Nah, pertanyaannya ini kan, yang jelas Allah ini tidak bisa kita bayangkan dengan apapun, ya. Dialah hidup di dalam hidup yang menguasai semua hidup alam semesta. Berarti bukan gunung, bukan matahari, bukan bintang, bukan sawah yang luas, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, bukan keilmuan yang hebat, tetapi apa? Dialah hidup yang menguasai semuanya itu. Ibu-ibu pernah lihat matahari? Sing bener.
Tak tanya lagi, ibu-ibu pernah ngelihat mata poek? Nah, sing bener. Yang ibu lihat itu baru sebatas sinarnya matahari. Engkau akan sulit melihat mataharinya yang asli. Karena apa? Karena engkau masih tersilokan oleh cahayanya. Seperti itulah kita tidak mungkin bisa melihat Allah dalam hati ini, manakala hati ini masih tersilokan oleh nurullah, oleh cahaya-cahayanya Allah, yang wujudnya apa? Kesilauan dunia. Engkau tidak akan melihat Allahnya yang berperan dalam anak kecil itu, manakala hatimu masih mengatakan anak kecil itu yang rame. Pasti emosi. Tetapi jika hati kita melihat hidup yang menguasai anak itu, di dalam hidupnya anak itu ada hidup yang menguasainya, itulah kita ya santai aja. Kenapa? Karena itu pun yang berperan adalah Gusti Allah. Senakal apapun anak kita, sebandel apapun anak kita, jika hati kita ini melihat Allahnya yang berperan, maka disitulah kita hanya bisa ikhlas lillahi ta'ala. Siapa tahu sekarang anak kita bandel, besarnya menjadi ahli makrifat kepada Gusti Allah. Tidak ada jaminan. Sebaliknya, anak yang kita bangga-banggakan sampai kita puja-puji lupa terhadap Allahnya, anak saya bager, anak saya pinter, ternyata gedenya menjadi ahli maksiat kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena hati kita masih menuhankan anak. Jadi kalau kita memandang anak, istri, suami, apapun, ingat itu semua adalah nurullah, cahaya yang nyalakan. Apapun yang dihadapkan kepada kita melalui anak, istri, suami, itu adalah cahaya. Yang kita temui adalah sang pemilik cahaya. Tamunya masih? Wes ulih. Oh, iya. Nah, itulah Bu. Yang menggerakkan tamu itu siapa? Gusti Allah. Yang menggerakkan kita memuliakan tamu adalah Gusti Allah. Sehingga apa? Ya sudah, semua yang berperan wallahu ahad, dialah Allah yang esa. Kalau hati kita sudah didudukkan di makrifat, orang gampang kagetan. Karena apa? Sudah melihat Allahnya dalam apapun. Kalau belum mengenal Allah pasti kagetan. Ayak ngariung sedikit, di situ menyembelih hewan katakanlah, ujuk-ujuk secara buru-buru, tadi mengatakan musyrik. Padahal dia belum masuk ke dalamnya, belum menilai, ya, tetapi sudah menjustifikasi itu musyrik, itu syirik. Ternyata orang yang seperti ini hatinya masih jauh dari Gusti Allah. Yang berhak menghukumi musyrik atau syirik itu ya Allah. Ya. Kita sebagai makhluk tidak berhak ya Bu ya. Nggak berhak menyalahkan, nggak berhak memvonis, tidak berhak. Karena yang berhak semua itu hanya Allah. Wallahu ahad tadi, Allah yang esa tadi. Ya. Sehingga iman kita duduk di situ. Maka RI Raha sudah Bumina malam Sabtu Kliwon besok. Sabtu Kliwon besok ya. Nah, di situ hati kita harus melihat Allahnya. Alhamdulillah secara syariat orang bisa ngariung. Emang kalau ngariung salah, ayak salah nak? Allah, kecuali ngariungnya jeng judi,
jeng mabuk, ya itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu. Ditambah lagi bisa nyembelih kambing, alhamdulillah bisa dimasak, bisa membagikan. Itu apa artinya? Kita diajari sedekah oleh para leluhur kita. Oleh orang-orang terdahulu kita diajari sedekah, ya. Coba bayangkan kalau nggak ada tradisi seperti itu, kita mau kapan sedekahnya? Iya nggak? Awal. Ya. Kok ini sedekah dikatakan musyrik? Saya kadang heran, musyriknya di mana? Ya. Jangan buru-buru memvonis sesuatu. Ya. Karena yang tahu musyrik tidaknya dalam hati manusia, ya Allah itu sendiri. Maka ketika ada sedekah seperti ini, jangan dinilai buruk. Ya. Sampai erek makan ke bingung ya, diberek tapi arek makan bingung. Sampai bingung ya diberek ke arek kumaha ya. Jadi saking apa? Saking dia tidak memahami ilmu Allah itu seperti ini. Ya. Sehingga hatinya menjadi sempit, tidak luas memandang segala sesuatu. Sehingga artinya apa? Suatu kebaikan akhirnya dinilai keburukan. Karena apa? Hatinya yang masih buruk. Kalau hati kita baik, pasti akan dinilai kebaikan. Tetapi kalau hati kita buruk, kebaikan sebesar gunung Uhud pun akan dinilai suatu keburukan. Dah. Wes ditambah itu ada doanya. Doanya pakai bahasa Sunda kok dipermasalahkan ya. Doa Allah itu tidak bodoh ya. Mau Arab, mau Sunda, mau bahasa Jawa, mau Indonesia, tetap ngerti karena sing menciptakan bahasa itu ya Gusti Allah. Sing melafalkan sesepuh tadi pun ya Allah. Lantas di mana terletak tidak nyambungnya dengan Allah? Ya, paham nggih? Karena apa? Tawasulnya dengan bahasa Arab dan Jawa, bahasa Sunda, meskipun bahasanya beda, tetapi tawasulnya intinya sama. Bahasa Arab saya juga nyebut ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'at tabi'in as-solihin. Cuman saya tidak disebutkan nama. Karena apa? Nek disebutin satu-satu kesu. Nek Arab disebutkan satu-satu dengan bahasa Sunda lebih baik. Lah kok itu dianggap nyambat ya. Lah letaknya di mana ya? Kadang saya bingung ya. Jangan salah menilai sesuatu jika kita tidak tahu ilmunya. Ya. Sehingga apa? Kalau kita bertawasul dengan menyebut nama orang-orang yang soleh, bukan berarti meminta kepada orang yang soleh, tetapi dalam rangka mengagungkan kebaikan-kebaikannya, mengagungkan keilmuannya, yang sejatinya semua ini adalah ya Gusti Allah. Paham ya Bu? Ya. Jadi sekarang itu semakin gamblang ya. Jangan menilai sesuatu itu cuma dari luarnya. Rumah Mas Fikri dari luar itu kelihatan bagus. Ntar dulu, kelihatan cuman gebyok. Ternyata di dalamnya mewah. Nilai dari luar cuman gebyok, tidak masuk ke dalam. Oh, berarti jerone yo elek. Belum tentu. Engkau kalau mau menilai sesuatu harus masuk rumah. Dinilai di dalamnya. Oh, ternyata tidak seperti yang kuduga. Ingat, pisau itu bisa untuk kebaikan, juga bisa untuk keburukan. Tergantung hatinya masing-masing. Nek ora gelem ngariung ya wis meneng, enggak usah komentar wis itu. Kalau enggak setuju ya lebih baik diam. Ya, itu lebih baik. Ya. Itulah letak persatuan Indonesia.
Yang artinya meskipun di bawah perbedaan yang macam-macam, baik dari suku, budaya, adat, agama, keyakinan, tetapi kalau kita saling toleransi, menghargai satu sama lain, hidup kita di dunia ini menjadi damai, tentram, ayem, tidak ada perselisihan. Itulah Bu, mengapa Pancasila itu begitu luar biasa. Yang satu dia meletakkan pondasi pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Allahnya dulu. Kalau manusianya tidak bertuhan yang Maha Esa, tidak mungkin yang kedua terwujud. Apa tadi? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mungkin kita kalau nggak bermakrifat kepada Allah mampu terwujud manusia yang adil dan beradab, tidak mungkin. Ya. Contoh, bagaimana kita beradab kalau kita tidak mengenal Tuhan, bener nggih? Iya. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada agama yang mengajarkan mengenal Tuhannya, bisa tercipta keadilan dan peradaban? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin seorang pemimpin bisa berlaku adil manakala tidak menerapkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang muncul akunya yang hebat, akunya yang berkuasa, tidak mungkin seorang pemimpin itu berlaku adil, tidak mungkin. Benar nggih? Iya. Tetapi jika seorang pemimpin itu mengenolkan dirinya, kemudian mentajalikan mutlak Allah yang berkuasa, tidak mungkin dia tidak berlaku adil. Pasti akan membela masyarakat di bawahnya, pasti akan mengutamakan umatnya, pasti akan mengutamakan kepentingan sosial. Maka yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia terwujud, Bu. Nek wis bertuhan, adil dan beradab, baru persatuan Indonesia itu terwujud. Saudara saya ada yang Kristen, ya nggak apa-apa, silahkan beribadah dengan agamanya yang masing-masing. Kita yang Islam, ya ayo kita kembangkan Islam kita tanpa menjelekkan agama agama lain pun sama, keyakinan pun juga sama. Ya. Itulah indahnya persatuan hidup di Indonesia. Ya. Mayoritas Islam tetapi bisa tetap bersatu. Karena apa? Kokohnya penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam hati kita. Ya, nggak tahu kalau anak sekarang masih hafal nggak anak-anak sekarang? Anak-anak kecil sekarang Pancasila hafal nggak? Hafal ya, harus dilatih itu ya. Yang keempat apa? Yang keempat persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang pemimpin yang adil tadi adalah pemimpin yang selalu mengajak musyawarah. Contoh, saya pemimpin rumah tangga, ya saya harus musyawarah. Kalau mau apapun ya, jangan mentang-mentang, ibaratnya gitu. Cek Sunda teh. Jangan sampai melangkah jika tidak dari hasil musyawarah. Biasanya hasilnya kurang baik. Ya. Kalau sudah musyawarah, mufakat, ya, dan perwakilan tadi, ya kan nggak mungkin kita kalau di daerah ini contoh musyawarah satu RT dikumpulkan atau satu desa kumpulkan, nggak mungkin ya, perwakilan. Ya. Kalau mungkin ya nggak apa-apa. Nah, baru terciptalah yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Bu. Maka ayo ibu-ibu
sebagai muslimin wal muslimat di Simbar Jaya ini, ayo kita jaga penuh kedaulatan NKRI, ya. Kita jaga penuh ideologi Pancasila, kita jaga penuh junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kita jaga penuh Al-Quranul Karim, petunjuk kita, ya. Adanya Pancasila itu bukan sebagai pengganti Al-Quran, tidak. Ya, ingat, adanya Pancasila itu bukan sebagai pengganti Al-Quran, tetapi justru penjentreh, ya, penerjemah, ya. Nilai-nilai Al-Quran semua terkandung di dalamnya. Maka ayo kita sama-sama jangan sampai terkotori hati ini dengan ideologi-ideologi yang kurang baik, ya. Sehingga apa? Ujungnya perpecahan. Wes, kuncinya satu, Bu. Jika ada orang yang mengajarkan fanatisme nyahok. Fanatik itu pokoknya pemikiranku yang paling benar, ya, itu fanatik. Pokoknya golonganku yang paling benar, itu fanatik. Pokoknya kiaiku yang paling benar, itu namanya fanatik. Pokoknya kiaiku yang bisa ngajak selamat, itu namanya fanatik. Wes, pokoknya kalau fanatik itu berarti dia masih jauh dari Gusti Allah. Jangan engkau ikuti. Saran saya benar, jangan ikuti. Karena apa? Nanti engkau akan terbutakan mata, terbutakan hati, terbutakan telinga, bahkan orang tua sendiri pun bisa jadi apa? Musuh bagi kita. Nauzubillah ini. Yes. Maka ayo ikuti ajaran Dinul Haq ini. Ajaran yang membawa hati kita hanya menuhankan Allah, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan engkau akan menyadari siapa Allah yang dimaksud, ya. Engkau akan menemui sendiri dalam perjalanan rohanimu, dalam tahajudmu, dalam makan, dalam minum, dalam ngoret, dalam goreng rengginang. Engkau akan menemukan Allah di dalam apapun, setiap aktivitas hidupmu. Tidak hanya ketika tahajud, tidak hanya ketika sholat, tetapi dalam setiap aktivitas ibadahmu, semua bernilai ibadah kepada Gusti Allah. Mari kita doakan semoga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan juga saudara-saudara kita di daerah Simbar Jaya ini dan sekitarnya, dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat, senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus, diistiqomahkan ke jalan yang lurus, senantiasa dibukakan hatinya untuk menerima dinul haq, yaitu ajaran yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, berkah sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.